Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septianing Rumi Jayanti, NIM 2012104111. Di sini saya akan membuat sumber belajar guna untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Sebelum mengawali pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa likulli niyatin syalihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, minggu lalu kita mempelajari pengertian dari munakahat atau pernikahan. Fikih munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam atau aturan hukum tentang pernikahan, mulai dari akad nikah hingga aturan tentang berumah tangga. Selain untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, juga untuk mewujudkan dan memperlancar pelaksanaan ibadah dan ketaatan manusia kepada Allah. Untuk hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai munakahat. Di sini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini meliputi yaitu mengamalkan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah. Selanjutnya yaitu menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan istiqomah. Alhamdulillah. Kali ini akan membahas tentang menyempurnakan hidup dengan munakahat untuk meningkatkan kualitas generasi. Siapa yang tidak mengidamkan memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia? Salah satu ikhtiar manusia adalah melalui pernikahan, yakni sebuah ikatan mifakum ghalidhah atau ikatan yang kokoh serta sah di mata agama dan diakui hukum negara atau hak dan kewajiban terlindungi. Salah satu dalil mengenai pernikahan terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imanikum in yakunu fuqara yu'nihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin di hamba-hamba sahayahmu yang laki-laki dan hamba-hamba sayangmu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menyempurnakan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Pemberinya lagi Maha Pengetahui. Selain itu terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 72, Quran Surat Ar-Rum ayat 21, serta beberapa hadis yang disampaikan langsung oleh Nabi kepada sahabat-sahabat beliau. Tentu saja para pernikahan adalah memenuhi tuntutan utama manusia sebagai fitrahnya, memenangi akhlak yang luhur sehingga memuluskan kualitas ibadah kepada Allah. Melalui pernikahan kita membangun syurga dari rumah kita, saling mendukung, saling menyayangi, sehingga tercipta keturunan yang solih dan solihah yang kelak akan menaikkan derajat kita di mata Allah. Amin. Hukum pernikahan pada dasarnya adalah mubah, artinya boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Meskipun demikian, tidak jauh dari segi kondisi orang yang melangsungkan pernikahan, hukum nikah dapat berubah. Sunnah artinya ia mampu menikah dan mampu mengendalikan diri dari berzina. Wajib berarti ia mampu secara nafkah, namun relation prinsipnya khawatir terjerumus ke dalam perzinaan. Makruh, ia memiliki keinginan menikah namun belum mampu secara nafkah. Haram adalah ketika ia menikah namun tujuannya hanya menyakiti dan mendatangkan kemudaratan. Rukun
nikah. Yang pertama adalah calon mempelai. Yang kedua, adanya wali dari pihak wanita. 3, ada saksi nikah. 4, ada syiqat atau akad ijab dan habul. Apabila mempelai adalah seorang difabel, misal tunawicara, tunarungu atau tunanetra, dapat menggunakan bahasa isyarat. Mayoritas ulama memasukkan status wali ke dalam syarat pernikahan. Keberadaan wali dianggap sama dengan suatu saksi. Kendati merupakan syarat, maka wali harus ada dan dianggap tidak sah bila tidak ada wali atau saksi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Wali dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab adalah wali yang memiliki pertalian darah dengan mempelai, seperti ayah kandung jika masih hidup. Namun, jika ayah kandung sudah tiada, maka walinya adalah dari kerabat si mempelai perempuan dari pihak laki-laki. Mereka adalah kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, anak laki-laki paman dari pihak ayah, dan seterusnya. Sedangkan dari pihak ibu, baik kakek, paman dari ibu, saudara laki-laki seibu, bukanlah wali dalam pernikahan karena mereka bukan aswabah, tapi dari kalangan darul arhan. Untuk syarat jadi wali pernikahan pastinya laki-laki, muslim, cukup umur atau dewasa menurut Islam, berakal, dan memiliki hak untuk menikahkan. Yang kedua adalah wali hakim. Ia berasal dari tugas yang ditunjuk oleh negara. Kita biasa menyebutnya sebagai penghulu atau kepala KUA. Wanita yang haram dinikahi atau mahram terdiri dari 4. Yang pertama, mahram karena keturunan, seperti ibu kandung, nenek, dan seterusnya ke atas. Anak perempuan kandung, cucu, dan seterusnya ke bawah. Saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, tante dari pihak bapak atau ibu, ponaan dari pihak adik atau kakak laki-laki atau perempuan. Kedua, mahram karena sepersusuan, yaitu ibu yang menyusui saudara perempuan sepersusuan. 3, mahram karena pernikahan, seperti mertua, anak tiri jika sudah bersetubuh dengan ibunya, ibu tiri atau mertua tiri, baik sudah dicerai oleh ayah atau belum. Keempat, mahram mu'allaq atau mahram karena memiliki pertalian dengan istri atau dikumpulkan atau dimadu, seperti ipar, serta haram pula menyandingkan 2 saudara kandung dalam satu hubungan poligami. Menikahi wanita beserta bibinya sekaligus, wanita beserta keponakannya sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 23. Etika dan sunnah nikah. Pertama, memelihara kesucian diri dari dalam pergaulan, karena pernikahan adalah ikatan suci. 2, mengadakan walimatul urs, meski hanya dengan 1 ekor kambing. 3, memudahkan dan memurahkan mahar. 4, menjalankan kewajiban suami istri dengan ikhlas. 5, dalam prosesi ijab qabul disertai khutbah, nikah, dan doa mempelai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Setelah sah menjadi pasangan suami dan istri, mempelai pria sangat disarankan untuk memegang ubun-ubun istrinya sambil membaca doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka min khaira wa khairi ma jabalataha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalataha alaihi. Berdoa ketika menggauli istri. Allahumma janibashi syaitana wa janibisi syaitana ma kharat rahatana. Yang 8, doa mohon diberi keturunan yang solih. Rabbi habli minasyolihin. 9, saling menutupi aib keluarga.
Pernikahan menurut perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seluruh warga negara dari agama apapun dalam hal pernikahan secara umum terikannya perundang-undangan tersebut. Khususnya untuk umat Islam merujuk keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi hukum Islam di bidang perkawinan. Dalam hukum perkawinan tersebut jelaskan tentang pernikahan, tujuan pernikahan, sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, akte nikah, dan kawin hamil. Yang berkaitan dengan perkawinan, yang pertama adalah talak, yang kedua yaitu rujuk, yang selanjutnya yaitu iddah, dan 4 waris. Akan dijelaskan pada bab tersendiri. Hikmah pernikahan. Yang pertama, membina tali silaturahmi antar dua keluarga. Yang kedua, menenteramkan hati dan menyenangkan pikiran. Yang ketiga, menyalurkan hajat biologis. Yang keempat, terhindar dari penyakit kelamin. 5. Cara yang diridhoi Allah mendapatkan keturunan. Serta yang terakhir, memupuk rasa tanggung jawab membina keluarga. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.